Halo semua, dengan Agung di sini. Hari ini saya akan membahas bagaimana cara menginstalasi atau mengkoneksi IP kamera dari 1, 2, atau bahkan 4 IP kamera sekaligus di dalam rumah kalian. Nah, ini sangat bermanfaat sekali buat kalian yang punya rencana untuk pasang 4 kamera WiFi seperti ini. Tidak perlu panggil teknisi. Kalau kalian ikuti cara ini, maka kalian akan bisa untuk pasang kamera WiFi seperti ini 4 sekaligus di dalam rumah. Dan tutorial ini berlaku untuk hampir semua IP kamera, apapun mereknya dan apapun aplikasinya. Karena saya akan menerangkan dari konsep dasar kinerja dari sebuah kamera WiFi ini. Jadi walaupun aplikasi kalian berbeda, konsep dasarnya hampir sama. Dan kalian bisa menerapkan ini untuk aplikasi yang berbeda selain V380 seperti yang saya jelaskan di dalam video ini. Oke, kita akan mulai saja untuk cara mengkoneksikan kamera WiFi kita atau IP kamera kita ke aplikasi. Nah, yang pertama, teman-teman, kalian bisa install aplikasinya. Apapun aplikasinya, kalian install dulu di handphone kalian. Nah, di sini saya ada V380 Pro dan V380. Ini hampir sama saja sih, hanya beda server saja. Nah, saya lebih senang yang V380. Nah, saya akan masuk ke dalam V380 ini. Nah, biasanya memang ada iklan seperti ini. Ya, lumayan lah. Mungkin buat pemasukan dari si pengembang aplikasi. Nah, pertama kali kita masuk dalam aplikasi, karena saya sudah hidupkan 2 kamera WiFi, maka akan dapat 2 pilihan device nearby. Karena saya akan mengkoneksikan 2. Nah, cara ini bisa kalian gunakan untuk 4 kamera. Jadi kalau kalian punya 4 kamera mau dipasang di rumah, nggak perlu panggil teknisi. Sampai sini kita skip dulu cara ini, ya. Dan ini pun nggak bisa diterapkan ya teman-teman, karena di device nearby ini, sementara saya masih pakai jaringan WiFi dari KCH atau WiFi di rumah. Nah, kita harus mengkoneksikan dulu ke hotspot dari si kamera tersebut supaya bisa connect. Nah, ini kita membutuhkan fitur AP hotspot ya. Jadi pastikan kamera kalian ada fitur AP hotspot. Apa sih fitur AP hotspot? Nah, kita akan jelaskan sedikit ya. Ini penting banget buat kalian. Nah, pertama kali teman-teman, saya mau jelaskan dulu apa fungsi dari AP hotspot itu. Saya mau menganalogikan dengan CPU di rumah kalian. Ya, ini ada CPU teman-teman. CPU ini adalah otak dari sebuah komputer. Jadi segala macam sistem komputer itu ditenagai dari si CPU ini. Tapi CPU ini tidak akan bisa bekerja dengan maksimal kalau dia tidak ada yang namanya monitor. Ini monitornya. Jadi CPU ini nanti untuk visualnya ada di monitor. Dan dia harus disambungkan dengan yang namanya kabel. Oke, kita koneksikan kabelnya ke sini. Nah, setelah dikoneksikan dengan kabel, maka si monitor ini bisa menampilkan visual dari si CPU. Namun tidak cukup sampai di situ, karena hanya dengan CPU dan monitor, maka CPU ini tidak bisa diperintah, tidak bisa dikasih input. Kita ngasih inputnya dengan apa? Dengan yang namanya keyboard dan mouse ya biasanya. Nah, ini keyboard, saya kasih tutul di sini biar kelihatan kayak keyboard. Oke. Nah, keyboard ini kita sambungkan melalui kabel ya. Ini saya mencontohnya dengan kabel. Nah, setelah keyboard ini disambungkan dengan kabel, maka dia bisa memberi perintah kepada CPU. Yang semua perintahnya itu akan ditampilkan di dalam si monitor ini. Ini adalah gambaran dari kinerja di CPU. Kita masuk ke dalam kinerja dari si IP kamera. Oke. Nah, di sini kita akan gambar dulu kameranya. Ini adalah IP kamera. IP kamera ya, IPC. Nah, ini juga ada serangkaian peralatan yang sudah dibenamkan dalam si IP kamera ini. Namun kalau teman-teman lihat, dia tidak ada pengaturannya apapun, tidak ada visualnya juga. Nah, kita butuh sebuah handphone.
Taruhlah ini handphone. Nah, handphone kemudian yang pertama adalah kita harus menginstal aplikasi seperti ini, V380 ya. Jadi kita install dulu. Kemudian kalau pada si CPU ini dia menggunakan kabel ini dan ini, bagaimana cara mengkonekkan antara kamera WiFi dengan si handphone? Nah, untuk kamera yang punya AP hotspot, simbolnya seperti ini ya. Oke. Nah, ini bisa diterima oleh si handphone. Caranya adalah dengan seperti ini. Mengkoneksikan AP hotspot yang diterima sebagai WiFi ya di handphone kita. Di sini ada MV851222023 dan MV sekian. Ini karena ada 2 IP kamera yang ada di dekat saya. Nah, kalau kita klik salah satu, misalnya kita yang pilih yang 22023 ini, maka otomatis dia selayaknya menyambungkan kabel ke kamera yang 22023 tersebut. Oke, kita kembali ke sini. Jadi kalau kita konekkan handphone kita dengan AP hotspot dari si IP kamera itu, sama saja kita menyambungkan kabel. Ya, jadi sebagai pengganti koneksi kabel seperti di CPU ini. Nah, setelah kita sambungkan si IP kamera ini dengan si handphone, maka visual dan operasional dari si WiFi kamera ini bisa kita kerjakan lewat handphone kita. Oke ya. Namun, kalau hanya mengandalkan AP hotspot ini, maka ini hanya sejauh radius dari kekuatan si AP hotspot ini. Biasanya sih 10-15 meter. Nah, kalau kalian mau jauh, maka koneksinya sudah tidak ada lagi menggunakan AP hotspot ini. Namun harus di-upload ke cloud. Caranya gimana? Dengan WiFi. Nah, seperti ini, gacah ini. Jadi ini di-upload ke WiFi supaya ke server, kemudian si handphone mengambil dari server. Taruhlah ini adalah server nih. Server. Nah, taruhlah S. Jadi dengan tersambung ke internet, IP kamera ini bisa mengirim data ke server, kemudian diterima di handphone, diambil di server yang bisa dipantau dari manapun, mau jarak 10 km atau bahkan ratusan kilometer. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Sampai di sini bisa paham ya apa fungsi dari AP hotspot itu. Jadi secara sederhana dia menggantikan peran kabel di sini untuk mengkoneksikan seperti monitor dan keyboard pada CPU monitor. Karena ini nggak ada koneksi kabel dan dia lebih canggih yaitu menggunakan AP hotspot. Jadi kurang lebih seperti itu. Kalau sudah seperti ini, kalian bisa screenshot ini dulu supaya nanti kalau bingung nanti bisa lihat ini. Kalian bisa screenshot ini. Kita kembali ke layar baru. Oke, sekarang kita akan lihat bagaimana analogi dari kinerja si kamera WiFi ini dari AP hotspot ke internet. Yang pertama ini ada IPC, IP kamera. Oke, ini handphone kita. Jadi supaya handphone ini terotorisasi untuk mengatur si IPC, maka tadi yang pertama adalah lewat AP hotspot tadi. Nah, setelah disambungkan WiFi-nya ke AP hotspot, maka dia terotorisasi untuk mengatur si IP kamera. Ini anggaplah sebagai koneksi kabel. Nah, setelah kalian menghubungkan, maka kalian bisa mengatur si IP kamera ini untuk terhubung ke internet yang ada di rumah kita, misalnya seperti ini. Nah, kita konekkan salah satu teman-teman IP kamera kita ya. Kita salah satu yang 2023 dulu ya. Kita konekkan. Kita hubungkan.
Sudah terhubung ya? Oke, sudah terhubung. Artinya begitu terhubung teman-teman, itu sama saja kita sudah punya koneksi. Ya, artinya aplikasi kita sudah bisa berjalan. Kita masuk ke dalam aplikasi. Oke. Nah, kalau sudah masuk aplikasi ini, kalau kalian sudah tersambung ke WiFi yang 22023, maka tinggal kalian gulir atau tarik ke bawah. Dia akan menemukan jadi kameranya 22023. Kalian tinggal add device saja. Nah, otomatis ini sudah bisa tersambung. Nah, untuk keamanan, kenapa dia minta password? Supaya nanti kalau ada orang baru yang mau menambahkan kamera itu ke aplikasi dia, maka dia butuh password yang kita buat. Ini untuk keamanan, maka kita harus bikin. Kita set password dulu. Ingat untuk passwordnya 8-40 karakter dengan 3 tipe karakter. Di sini saya ada huruf besar, huruf kecil, dan angka. Jadi sudah terchecklist hijau semua dua-duanya, sehingga sudah bisa kita confirm. Tap. Nah, setelah loading ini sudah tersambung untuk pemantauan real time dari si kamera. Namun ada tulisan the device has not completed the network configuration and will not be able to connect to the device via the internet. Artinya ini hanya tersambung lewat AP hotspot. Kalau hanya AP hotspot maka tidak bisa dikonekkan ke internet dan tidak bisa kita pantau dari jauh. Nah, tergantung teman-teman mau hanya mengandalkan via hotspot saja atau mau dipantau dari jarak jauh. Kalau kalian hanya cuma mau mengandalkan fitur perekaman saja, kemudian nanti mengambil data rekamannya menggunakan aplikasi, tidak dipantau dari jauh, maka kalian cukup klik only for AP hotspot connection. Tapi kalau kalian mau setting untuk internet, maka kalian wajib klik complete the network configuration. Nah, ini saya mau contohkan untuk connect ke WiFi, complete the network configuration. Nah, di sini ada AP hotspot mode. Sekarang kita masih di AP hotspot mode, maka kita harus pindah ke WiFi. Di bawah ada WiFi station mode, kita klik. Kemudian ada select WiFi, karena WiFi yang ada di daerah sini pasti banyak banget seperti ini. Nah, karena punya saya Gacaha, maka saya klik Gacaha. Oke, nah karena saya pernah menambahkan, maka sudah ada. Nah, tinggal kalian tambahkan aja untuk password dari WiFi-nya. Oke, sudah kita save. Nah, kita tunggu sebentar supaya dia terproses dengan sempurna. Nah, teman-teman lihat jaringan saya, jaringan di tablet saya pun WiFi-nya sudah berubah ke Gacaha. Kita cek ya. Nah, jadi otomatis dia akan langsung berpindah ke WiFi Gacaha. Jadi dalam waktu kita tadi mengentry passwordnya itu sama saja mengkoneksikan si kamera dan si handphone atau tablet secara bersamaan. Oke, jadi kita sudah bisa pantau nih untuk si kamera ini dari jarak jauh. Kita coba cek untuk pemantauannya. Nah, ini sudah berjalan dengan sempurna. Oke ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kalau kita mau menggunakan 2, 3, atau 4 kamera. Oke ya. Kita kembali ke ini. Ini tadi sudah terhubung, kemudian sudah connect ke WiFi atau ke internet gitu ya. Ini sudah tidak berguna karena ini sudah ke cloud. Ini juga sudah ke WiFi. Nah, kalau kita mau menambahkan satu lagi, konsepnya adalah maka lepaskan dulu WiFi si handphone atau tablet. Kemudian kita masuk ke AP hotspotnya kamera yang kedua. Oke, saya akan praktekkan seperti ini.
Nah, ini kamera yang kedua 92531. Kita konekkan dulu, jadi kita lepaskan wifi yang gacha, kita masuk ke MV892531. Oke, kita klik, kita hubungkan. Oke, sudah terhubung ya. Kita kembali ke gambar dulu. Nah, IPC yang pertama atau kamera yang pertama itu tetap connect ke wifi karena tidak kita rubah. Ya, hanya tabletnya aja yang kita lepaskan supaya apa? Bisa connect ke hotspot dari IPC kedua. Nah, setelah AP hotspot tersambung, maka sama saja ini menyambung ke sini. Nah, seperti itu. Oke, setelah itu kita setting dulu si kamera yang kedua. Caranya gimana? Kita tambahkan. Nah, teman-teman, ini connecting ya. Karena apa? Karena si tablet atau si handphone ini tidak terhubung ke internet, hanya ke AP hotspot kamera yang kedua. Makanya ini connecting, tapi nggak apa-apa. Kalian tinggal scroll ke bawah. Nah, akan menemukan langsung 92531. Kita add device. Oke. Ini yang kamera yang kedua sudah masuk. Kamera yang pertama. Ini kamera yang pertama connecting karena dia tidak, karena kita handphonenya tidak tersambung ke wifi. Nah, ini untuk yang kamera kedua. Kita klik, nanti dia minta password, kita kasih password lagi. Sudah, kita confirm. Masih sama, kita mau menggunakan only for AP hotspot atau pengaturan jaringan wifi. Kita mau koneksikan ke wifi. Oke. Nah, teman-teman, seperti tadi ya, saya masih di AP hotspot yang kamera yang kedua. Kita mau mengkoneksikan ke wifi, maka kita pilih wifi-nya, gacha, masukkan passwordnya. Nanti otomatis jaringan tabletnya pun juga akan berubah ke wifi yang kita masukkan di gacha ini. Kita save dulu. Ini nanti jaringan wifi dari tablet saya akan berubah langsung otomatis pindah ke gacha. Kita klik. Nah, sudah pindah ke gacha. Nah, di sini berarti ini sudah aktif semua. Oke. Kita klik salah satu aja deh. Nah, ini sudah muncul. Teman-teman lihat ada, ini kan pemantauan aplikasinya cuma satu. Kalian klik yang di tengah ini yang ada gambar 4 ini, kita klik. Nah, otomatis akan tampil semua. Kalau kalian mau menambahkannya ketiga, ya gampang saja. Ini PC ketiga. Oke, kalian lepaskan dulu wifi rumah, kemudian sambungkan tablet ke hotspot dari si EPC 3. Setelah tersambung, kalian atur wifi-nya seperti tadi. Sampai nanti kamera keempat, gampang banget lah. Nah, dengan cara ini apapun kamera kalian, apapun aplikasi kalian itu hampir sama sih konsepnya. Hampir sama, jadi nanti kalian bisa menambahkan sampai 4 kamera, nggak perlu panggil teknisi. Keuntungan kalau nggak panggil teknisi itu, teman-teman, kalau kalian nanti di perjalanan itu ada error, paling gampang itu selama errornya bukan hardware ya, hanya software, maka kalian reset saja dan ulangi langkah ini. Ya, jadi reset saja dan ulangi langkah ini, masukkan kembali kamera itu. Jadi nanti irit banget lah, nggak perlu panggil-panggil teknisi. Oke, kalau kalian mau atur untuk arahnya, kalian klik seperti ini. Ini berarti saya pilih yang kiri. Kita tinggal PTZ kan. Oke. Kalau saya pilih yang kanan, kayak saya klik dulu. Seperti ini. Nah, dia sudah bisa bergerak. Oke ya teman-teman ya, mungkin seperti itu untuk menambahkan beberapa device atau beberapa kamera
ke dalam aplikasi IP kamera. Apapun aplikasinya, konsepnya hampir sama. Kalau kalian menonton video ini dari awal sampai akhir, konsepnya sama, hampir semua IP kamera konsepnya sama. Oke, terima kasih ya sudah menikmati video ini, semoga bermanfaat buat kalian. Dan kalau kalian suka dengan video ini, kalian subscribe, kalian like. Kalau nggak suka, kalian unlike saja, jempol ke bawah. Terima kasih sudah menikmati video ini, semoga bermanfaat dan ketemu lagi di video selanjutnya.